Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Aska Farista dari kelas 04 SMJP 034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin. Menurut Suradinata tahun 1997 berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang ketiga, ada teori kepemimpinan. Terdapat 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut, menurut Kartono tahun 1998. Yang pertama, teori genetis. Menyatakan sebagaimana pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. Yang terakhir, secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Yang kedua, teori sosial. Menyatakan sebagai berikut, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Yang kedua, setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan, dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang ketiga, teori ekologis atau sintetis. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Menurut Stockdale dalam Lee tahun 1989 menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, kapasitas. Di dalam kapasitas tersebut terdapat kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi atau achievement. Di dalam prestasi terdapat gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, peroleh dalam olahraga, dan atletik. Yang ketiga, tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab terdapat mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Dan keempat, partisipasi. Dalam partisipasi terdapat aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor. Yang terakhir, status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni yang pertama, sidik, jujur, sehingga ia dapat dipercaya. Kedua, tabligh, penyampaian, atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, fatonah, cerdas dalam membuat perencanaan, visi misi, strategi, dan pengimplementasiannya. Gaya kepemimpinan. Ishak Arab dan Tanjung
tahun 2003 menyatakan bahwa mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia, lazimnya digunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, democratic leadership, di mana suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua, diktatorial atau autocratic leadership, suatu gaya leadership yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginan yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadi dan atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala resiko apapun. Yang ketiga, paternalistic leadership. Bentuk antara gaya pertama demokratik dan kedua diktatorial di atas, yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan atau melalui unsur-unsur demokratis. Yang terakhir, free rein leadership, salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Tipe pemimpin dan kepemimpinan. Tipe pemimpin yang dikemukakan oleh W. Jaredin dalam What Kind of Manager yang disanting oleh Wajoyo Sumijo, Departemen PNK, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai tahun 1982, yaitu yang pertama, berorientasikan tugas, yang kedua, berorientasikan hubungan kerja, yang ketiga, berorientasikan hasil yang efektif. Berdasarkan ketiga orientasi tipe pemimpin tersebut, maka terdapat 8 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe deserter, pembelot, yang bersifat bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, sukar diramalkan. Yang kedua, tipe birokrat, bersifat korek, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin, dan keras. Yang ketiga, tipe misioneri, sifatnya terbuka, penolong, lembut, ramah tamah. Yang keempat, tipe developer atau pembangun. Sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan kepada bawahan. Yang kelima, tipe autokrat. Sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong. Yang keenam, benevolent autokrat atau autokrat yang bijak. Sifatnya lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri. Yang ketujuh, tipe kompromiser, bersifat tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Yang terakhir, tipe eksekutif, sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, pandangan jauh, dan tekun. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Tujuan bersama kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian.
memiliki power, atau dapat mempengaruhi orang lain. Mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seseorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.